Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, rafi'is sama'i bila amad, basitil ardi ala ma'in jamad, muqassimil arzaqi falam yunsa ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi pada dasarnya saya membuat Marco Channel ini untuk menyalurkan hobi saya dan dengan harapan agar salah satu videonya itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan share, komen, dan subscribe video ini. Tentunya saya akan sangat berterima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya bagi teman-teman yang telah subscribe, share, dan like, komen video ini. Seperti yang tertulis dalam thumbnail, ya kita akan membahas bersama-sama tentang perbedaan-perbedaan antara fikih dan usul fikih. Dua disiplin ilmu ini sepertinya serupa tapi sebenarnya berbeda. Mengutip kitab dari Syekh Al-Jum'ah yang berjudul Tarikh Usul Fikih, di situ di halaman 28 paling atas itu terdapat mabadi asyarah. Mabadi asyarah sendiri adalah asas atau dasar-dasar daripada sebuah disiplin ilmu yang berjumlah 10. Namun sayangnya video yang singkat ini dan tentunya ilmu saya yang terbatas tidak sanggup untuk membahas kesemuanya, tapi paling tidak kita akan membahas 3-4 mabadi atau asas daripada ilmu atau daripada kedua ilmu ini. Para ulama banyak sekali memberi pengertian kepada fikih dan usul fikih itu sendiri. Nah, mari kita membahas satu persatu. Fikih menurut Imam Asy-Syafi'i, dan kebetulan itu adalah pendapat yang mukhtar atau yang terpilih, sebagaimana yang dikatakan Syekh Wahab Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala. Fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah al-amaliyah, ya, tentang amaliyah atau perbuatan, al-muktasabah min adillati tafsiliyah, yang disandarkan kepada dalil-dalil tafsil. Nah, sementara usul fikih kita ambil dari Imam Al-Baydawi, dikatakan adalah ma'rifatu dalail al-fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadah minha wa halul mustafid. Jadi mengetahui dalil-dalil fikih secara ijmal. Nah, ini yang akan membedakan antara maudhu keduanya. Maudhu daripada fikih adalah af'al mukallaf atau perbuatan mukallaf. Contoh misalkan aqimus shalah, itu adalah kabar yang mengkabarkan kita bahwa salat itu wajib. Nah, disitulah fikih. Sementara usul fikih berperan kepada sebelum hukum itu terjadi atau pengantar daripada hukum itu. Nah, usul fikih di sini itu bisa mencakup dua kata tersebut. Misalkan aqimus shalah, dirikanlah salat. Aqimu di sini adalah jamak daripada aqim, yang artinya dirikanlah salat. Maka dirikanlah kalian salat. Salat sendiri juga mempunyai beberapa makna. Nah, sebelum Islam datang, salat dimaknai atau as-shalah dimaknai dengan berdoa. Nah, berdoa itu makna lugawinya. Sementara usul fikih membawanya kepada makna salat sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Maka disitulah peran usul fikih. Jangan sampai ada kerancuan di antara kita berfikih dan berusul fikih. Nah, ketika kita tidak berusul fikih dalam berfikih, kita bisa dengan mudahnya menghukumi sesuatu tanpa mengetahui sebab musabab hukum itu bisa terjadi. Seperti orang-orang yang misalkan terlalu cepat mengambil keputusan bahwa ini hukumnya seperti ini tanpa mengkaji lebih dalam usul fikihnya, ya, atau pengantar daripada hukum tersebut. Kemudian nasy'ah itu adalah perkembangan daripada usul fikih dan fikih. Ada terdapat perbedaan di antara kedua ilmu ini, yang mana fikih itu ditadwin atau dibukukan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi fikih sendiri itu lebih duluan tertadwin atau tertulis dibanding usul fikih. Nah, bukan berarti sebelum-sebelumnya itu fikih dan usul fikih itu tidak ada. Di zaman
Imam Abu Hanifah yang dikatakan dalam beberapa literasi atau literatur bahwasanya Imam Abu Hanifah adalah orang yang pertama kali mentadwin atau yang membukukan ilmu fikih, yang mana Imam Abu Hanifah di situ memberikan atau melemparkan pertanyaan kepada murid-muridnya lalu menjawabnya. Nah, itulah jawabannya adalah fikihnya yang menjadi jalan keluar daripada sebuah permasalahan. Sementara pembukuan daripada usul fikih itu dimulai dari Imam Asy-Syafi'i, yang mana Imam Asy-Syafi'i itu lahir ketika tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Jadi pada tahun 150 Hijriah Imam Abu Hanifah wafat, kemudian 150 Hijriah dalam tahun yang sama itu Imam Asy-Syafi'i lahir. Nah, para ulama sepakat bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah pencetus daripada usul fikih itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu bukan berarti bahwa sebelum daripada itu atau sebelum masa itu atau masa Imam Abu Hanifah dan masa Imam Asy-Syafi'i tidak ada praktik fikih di dalamnya, tidak ada praktik usul fikih di dalamnya. Akan tetapi di situ dikatakan bahwa ada pentadwinan, yaitu pembukuan daripada kedua disiplin ilmu ini. Nah, bahkan ada beberapa pendapat mengatakan Abu Yusuf adalah yang pertama mentadwin atau membukukan usul fikih. Abu Yusuf adalah murid daripada Imam Abu Hanifah. Tapi yang paling masyhur dan yang paling kuat adalah Imam Asy-Syafi'i. Itu seperti dalam kitabnya Ar-Risalah. Kemudian yang terakhir kita akan bahas adalah faedah di antara keduanya. Nah, faedah di antara keduanya itu sangat-sangat jelas. Yang pertama, faedah mempelajari fikih agar kita tidak salah menjalankan perintah daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah usul fikih. Faedah usul fikih adalah kita tidak salah dalam menentukan hukum daripada sebuah dalil. Ya, misalkan masalah salah satu quru. Nah, salah satu quru di sini adalah ranah usul fikih meskipun di situ ada fikihnya juga. Salah satu quru artinya 3 kali suci, ada juga yang mengatakan 3 kali haid. Sementara di sini kita tidak boleh menghukumi tanpa mengkaitkannya dengan dalil-dalil yang lain. Nah, di sini ada beberapa pendapat, di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakannya salah satu quru adalah 3 kali suci, kemudian ada yang mengatakan 3 kali haid. Itulah perbedaan antara fikih dengan usul fikih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu berbuah hasil. Kalaupun ada yang salah, silahkan komen di bawah, kita saling memperbaiki. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.